Jangan di sini, di sana, oke? Oke, Facebook udah on. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini sudah pukul 1, kita bisa mulai. Halo. Oke, teman-teman selamat siang semuanya. Terima kasih Kang Maman sudah sudi mampir ke kelas kami. Terima kasih Mbak Emi yang sudah meyakinkan Kang Maman untuk datang. Saya tidak tahu Mbak Emi sudah ngancam apa ke Kang Maman sehingga mau datang ke sini. Kang Maman, kelas ini namanya kelas Berzumpa Bahasa Indonesia. Berzumpa pakai Zoom. Karena ini kelas yang sudah sekitar sekarang bulan keempat kayaknya jalan, fokus di ketemuannya di Zoom. Ini kami kelas rutin setiap hari Senin dan Kamis. Kami ketemu, kumpul untuk ngobrolin soal tata bahasa. Jadi kami bahas soal nulis di, nulis ke, titik, titik koma, kayak gitu banget. Nah, saya latarnya dosen bahasa Indonesia. Kebetulan ada beberapa teman yang pengen belajar titik koma, jadi belajar. Tapi nggak tahu ke sini ternyata keterusan, jadinya belajarnya makin banyak. Terus Mbak Emi selaku ratu kami di sini nawarin untuk, ayo sekali-kali bikin sesi-sesi dengan orang-orang yang sudah beneran terlibat dalam dunia tulis menulis, tentu kami nggak bisa menolak. Nah, karenanya sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang Kang Maman. Kami berharap bisa belajar banyak dari Anda. Mbak Emi akan memandu acara ini sampai selesai. Teman-teman yang lain kelas ini seperti biasanya, Kang Maman tidak akan khutbah Jumat, jadi kalau mau nanya atau mau kasih sharing langsung saja barangkali ya, langsung TikTok nggak usah nunggu berhenti dulu. Kita bikin seasik mungkin kelasnya, semoga bisa selesai pukul 14.30. Begitu Mbak Emi, monggo. Matur nuwun Mas Anam, selamat datang juga Kang Maman, atau sekarang udah jadi engkong ya, jadi Kong Maman gitu ya. Selamat untuk cucu terbarunya, satu yang hadir tetapi dengan dua kehilangan gitu ya, kehilangan ibu kandung dan kehilangan ibu mertua pada saat yang tidak terlalu lama jaraknya. Kang Maman, teman-teman ini belajar bahasa tapi juga belajar untuk mempraktekannya. Jadi begitu ada kelas, mereka kemudian menulis, dan teman-teman di sini juga mengupload kegiatannya di beberapa media online yang ada. Nah, Kang Maman ini kan sangat produktif sekali gitu ya. Aku kalau duduk bareng gitu dicuekin karena dia sibuk dengan iPad-nya, sibuk dengan gawainya. Dan dalam sekali duduk itu Kang Maman itu kalau nggak nulis, paling tidak dia sudah mengoleksi banyak ide-ide yang akan dijadikan materi di tulisannya. Makanya Kang Maman selalu tidak kehabisan materi untuk bukunya. Bahkan kemarin pada saat pandemi sudah 5 yang terbit, dan sekarang mau ada beberapa buku lagi, dan prosesnya sangat cepat sekali. Saya pernah ditantang 2 bulan. Sebetulnya tulisannya ada, tapi saya tidak percaya diri gitu ya untuk berkolaborasi dengan Kang Maman. Nah, kami semua ini pengen tahu nih Kang Maman gimana sih supaya bisa percaya diri menulis menjadi sebuah buku, bagaimana proses yang Kang Maman lakukan, karena kami semua pengen belajar bagaimana mengawali bisa menulis menjadi sebuah buku. Karena kalau ide pasti ada banyak sekali ya di sekitar kita. Monggo Kang Maman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nggak ada sih yang bisa nolak permintaan Ratu Alis. Jadi, saya harus bilang apa, harus nerima. Walaupun saya sedang stres karena besok seminar tentang Pasapardi, bareng lagi sama sastrawan Linda. Besoknya tentang Undang-Undang ITE dengan kontroversinya itu rada membuat saya stres dari hari-hari ini. Jadi kadang-kadang untuk menulis, untuk hadir dalam satu event itu saya seminggu gemeternya, seminggu stresnya, karena di kepala itu sudah terlalu banyak hal yang mau nulis apa ya, mau ngomong apa ya nantinya.
Jadi kalau orang bilang, kok kamu minta mahal, kayak nanti ada satu platform baru akan muncul, minta saya diwawancara setengah jam, saya menentukan harga, dia bilang, kok mahal ya? Aku bilang, kamu kontak saya hari ini untuk minggu depan, saya udah langsung berpikir 7 hari loh. Udah stres duluan selama 7 hari, kadang-kadang saya nggak akan nerima kerjaan yang lain. Etika saya, kalau saya sudah terima satu platform itu, saya nggak akan terima platform yang lain misalnya, sehingga manajer saya langsung menentukan harga seperti Kang Maman kerja seminggu misalnya. Hal-hal seperti ini jadi kebiasaan saya. Nah, tapi kalau udah Ratu Alis menyela ya nggak bisa diapa-apain kan. Kalau kita bicara soal dunia penulisan, saya selalu punya 2 premis atau apapun istilahnya. Premis pertama itu dari Pramudia Anantatur. Jadi kebiasaan. Pramudia Anantatur itu bilang begini, menulislah apapun, jangan pernah takut. Jangan pernah takut tulisanmu tidak dibaca oleh orang. Menulis. Yang penting tulis, tulis, tulis. Suatu saat pasti berguna. Namanya berapa yuk Kak kita? Contoh paling konkretnya apa? Saya nulis saja terus. Begitu ada masa pandemi, saya di rumah, lahir 5 buku. Kata Emi tadi. Iya, kok bisa secepat itu? Karena tabungan tulisan itu sudah sangat banyak. Bisa minta tambah nilai Kak. Hari bangun tidur, mau tidur itu pasti saya menulis. Baca koran, saya pasti menulis. Karena yang saya baca itu saya nggak akan biarkan lewat. Saya pasti bikin resume. Lalu saya cari buku pendukung untuk melengkapi resume itu. Saya simpan aja, seperti kata Pramudia Anantatur. Tulis saja dulu. Jangan usah dipikir untuk apa, tulis saja ya. Apa yang harus ditulis yang menarik perhatian kamu? Itu yang paling saya jaga. Jadi tiada hari tanpa menulis adalah kebiasaan saya. Jadi kalau dibayangkan 1 tahun 365 hari saya punya tulisan 1000 karena sehari 3. Ya kalau dibagi 5 buku masuk akal. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi bukan berarti saya hebat 3 bulan 5 buku, tapi itu proses panjang bertahun-tahun. Jadi itu yang saya pakai, itu premis pertama. Premis kedua saya pakai premisnya A.A. Nafis. Ini sastrawan yang dapat penghargaan karena tulisannya tentang jodohku, dan yang paling dahsyat itu dapat penghargaan Robohnya Surau Kami. Itu Robohnya Surau Kami itu yang paling dahsyat. Nah, A.A. Nafis bilang dia sedari awal waktu mau menulis pun sudah membeli banyak buku tentang bagaimana menulis. Termasuk bukunya Taufik Mohtar Lubis dan lain-lain. Ya baca teknik mengarang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Makin banyak baca buku teori dan teknik, makin putus asa. Karena terlalu banyak kebanyakan teori, jadi bertimbunnya teori membuat, wow, penuh dengan ketakutan. Yang ini bilang ini boleh, jangan seperti ini. Yang ini bilang harus menggunakan jalur ini. Yang satu bilang tidak. Tapi akhirnya A.A. Nafis menemukan jalan bahwa buku itu hanya petunjuk, hanya alat bantu, jangan terlalu menakutkan. Saya kalau tadi Hoirul Anam bilang ini kelas bahasa, yang saya bayangkan di kepala kalau ngobrol sama Ivan Lanin. Semua dikoreksi. Tapi kita bikin perjanjian. Kalau ketemu nggak ada istilah koreksi, bebas ya. Siapa tahu kalimat saya yang salah ini nanti kemudian jadi masukan jadi di dalam kamus. Karena kan banyak kata yang tadinya nggak ada di kamus muncul. Di kamus hanya karena keseharian. Jadi jangan terungku, jangan penjara saya dengan aturan-aturan ini boleh, ini tidak. Lepaskan saja. Ini kebiasaan saya dalam menulis. Jadi 2 hal ini yang selalu saya pakai. Premis pertama menulis saja, kata Pram. Yang kedua, jangan terlalu terpenjara oleh teori-teori. Boleh baca buku tentang teknik menulis, belajar dari pengalaman orang, tapi ambil saripatinya dan percaya sama satu hal. Buku itu kan ditulis oleh penulisnya bercerita tentang masa lalu dan masa kini ketika penulisnya menerbitkan. Dan teknik itu kan tidak berhenti ketika penulis menerbitkan buku. Teknik hidup terus sampai ke depan. Jadi bayangkan bahwa teknik dia itu berhenti di situ dan akan berkembang ke masa depan. Jadi jangan terikat 100% pada buku itu. Buku itu cuma stepstone, batu langkah
untuk melangkah, tapi bukan kemudian untuk bicara masa depan semuanya. Buka pemikiran itu. Sama dengan tadi kalau kita bilang menulis untuk kebenaran, pasti orang akan ribut. Kebenaran menurut siapa? Kalau kita pakai berhenti di pertanyaan itu, nggak akan nulis-nulis. Kita takut kebenaran kita kalah oleh kebenaran orang lain. Sehingga yang harus muncul di kepala kita, kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran yang terbuka, yang mungkin suatu hari dikritik orang, dan kita harus menerima bahwa ada kebenaran yang lebih benar daripada kebenaran kita. Yang penting, ketika menulis, ketika riset, metodologi kita benar. Jadi kebenaran menurut siapa? Jawabannya adalah metodologi penulisan saya, metodologi penulisan saya, metodologi riset saya, metodologi wawancara saya sudah benar. Itunya dulu yang benar. Soal kontennya nanti kita bicarakan bahwa dia benar untuk saat ini, terbuka untuk dikoreksi untuk masa depan. Sebuah teori kan lahir seperti itu, jadi nggak ada kebenaran mutlak dalam dunia penulisan. Kedua, nah premis ketiga, untuk apa sih kita menulis? Untuk cari duit? Ya, itu bonus buat saya. Karena satu, usaha tuh, hasil tuh nggak akan mengkhianati usaha. Nulis aja dulu, nggak usah pikir uangnya dulu. Saya pertama kali nulis, yang pertama adalah membayangkan buku saya muncul di toko buku. Itu udah suatu kebanggaan yang nggak terperi. Gagah melihat buku kita. Bagi jomblo itu dahsyat. Alat untuk meraih, mencari jodoh. Bawa teman perempuannya di sana ke toko buku, pura-pura nyasar ke halaman itu, lalu nunjuk buku. Ada buku saya. Percayalah, jatuh cinta orang yang Anda bawa. Wah, karena apa? Simbol buku itu simbol kecerdasan. Untuk menggait pasangan, kalau bukan cerdas, bisa main musik, bisa olahraga, bisa bohongin pasangan. Intelektual adalah cerdas. Itu mahal betul tuh, cerdas. Karena Anda katanya kalau cerdas itu satu level di atas orang-orang biasa. Kasih lihat buku, tulis tanda tangan, kasih tanda cinta di dalamnya, udahlah, kelepek-kelepek lawan kita. Itu dulu, tapi esensinya saya cuma melihat apa yang dipegang oleh Dewi Saraswati, Dewi Pengetahuan. Dewi Saraswati itu punya 4 tangan. Keempat tangannya itu memegang benda-benda. Benda pertama yang dipegang adalah kitab suci. Jadi bayangkan kamu menulis untuk apa? Bayangkan kamu akan menulis sebuah kitab. Betul, kamu bukan Tuhan, makanya kamu nggak berfirman. Kamu bukan nabi, makanya kamu nggak bersabda. Tapi kamu manusia, biasa, makanya kamu menulis. Tapi jiwanya apa? Kitab suci itu. Menulislah yang punya nilai pengetahuan dan syukur punya nilai kebenaran. Itu kitab. Jadi di kepala kita, nulis itu bukan untuk ngelabuin orang. Tapi untuk mengajak orang mendapat tambahan pengetahuan dan insya Allah membawa kebenaran. Itu simbol Dewi Saraswati yang pertama. Alkitab. Simbol yang kedua, Dewi Saraswati itu memegang tasbih. Memegang tasbih itu simbolnya satu. Tulis kalau nggak pakai hati, nggak punya nilai spiritual, itu tulisannya datar aja. Orang-orang yang kayak yang kagum sama Eric Fromm dan sebagainya akan bilang gini, Allah membawa kebenaran. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Harus punya nilai spiritual. Tulisan itu, apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa, masuk pertama kali ke hati, setelah itu naik ke kepala, turun lagi ke hati, baru ditulis. Jadi prosesnya kayak gitu, masuk ke hati, naik ke kepala, turun lagi ke hati, baru ditulis, baru baca ulang. Ada nggak nilai spiritual di dalamnya? Nilai mencerahkan buat orang lain. Enlightenment, enrichment, empowerment. Punya nggak nilai spiritual untuk mencerahkan, untuk memperkaya wawasan, untuk membuat orang menjadi berdaya. Misalnya, nulis tentang COVID-19. Mungkin dalam bentuk puisi, dalam bentuk apa? Anda mau pakai teori apa di situ? Mau pakai teori seperti yang dibikin oleh Slavoj Zizek waktu bikin buku pandemi COVID kemarin dalam waktu cuma 1 bulan setelah temuan penyakit khusus, pneumonia khusus yang aneh bin ajaib di Cina. Dia pakai alat bedah bahwa coba lihat bagaimana masyarakat menghadapi serangan baru yang bernama penyakit.
pasti dia punya tahap 5 untuk menghadapi itu. Pertama, mengingkari dulu. Enggak, itu enggak akan terjadi di negara kita. Itu cuma di Cina. Mengingkari dulu. Habis itu nanti marah, menolak. Itu cuma di kota lain, bukan di tempat saya. Begitu terjadi, baru tuh berusaha untuk tawar-menawar, berusaha untuk menerima. Nanti ujung-ujungnya ya sudah, kita menerima untuk hidup dengan penyakit tersebut. 5 step dari Kubler kalau nggak salah itu dipakai untuk menganalisa itu. Lalu kemudian so what setelah itu. Jadi ada nilai spiritual. Yang ketiga apa? Dewi Saraswati itu memegang vina, alat musik. Yang ketiga dia memegang guci berisi air. Maksudnya apa guci berisi air? Sebisa mungkin tulisanmu mengalir seperti air dan membawa kejernihan pikiran. Sepertinya gampang nih, mengalir seperti air dan berisi kejernihan pikiran. Sederhananya apa? Tulis dengan bahasa yang paling mudah. Sehingga dari level terbawah sampai level paling atas semua memahaminya. Kalau kata guru saya, Pak Sapardi Djoko Damono, menulis yang susah itu gampang. Sok-sok gaya aja pakai bahasa campuran Inggris Indonesia yang ketinggi-tinggian supaya dibilang cerdas. Pakai bahasa yang susah-susah gampang. Tapi menulis yang mudah dimengerti, susahnya nggak ketulungan. Karena Anda harus rasa-rasa dulu. Ini orang ngerti nggak ya? Ini orang baca nggak ya? Ini poinnya. Jadi yang ketiga, pikirkan bagaimana dia mengalir dan jernih pikirannya. Nah yang keempat, tangannya Dewi Saraswati itu memegang vina. Vina itu alat musik. V-I-N-A itu alat musik. Maksudnya apa? Tulisan itu harus punya nilai estetik. Punya nilai seni. Ini yang penting. Jadi ada pilihan diksi. Diksinya bagus. Diksi yang sangat indah kalau Anda baca misalnya, ya karena ini lagi momennya, lihatlah bagaimana sesuatu yang sederhana bisa jadi sangat indah di tangannya Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Anda bayangkan benda mati bersifat hujan dibikin hidup dengan kata tabah. Atau Joko Pinurbo dengan sederhana bilang, selamat menunaikan ibadah puisi. Atau Joko Pinurbo dengan puisi celananya dikaitkan dengan ibunya Yesus yang membuatkan celana untuk Yesus dan ketika dipakaikan ditanya oleh Yesus, ditanya oleh ibunya, pas celananya? Paskah? Dan itu kemudian menjadi puisi Paskah tentang bagaimana ibu memberi celana yang pas buat anaknya. Simbolik sekali dan saya yang bukan Kristiani pun merinding membaca puisi itu. Karena dia bicara tentang nilai-nilai yang pasca dengan pas, sesuatu yang dahsyat. Sama dengan kalau saya bercanda dengan Emi, pasangan itu harus pas. Harus ada kata pasnya. Karena kalau nggak ada kata pasnya, yang ada cuma angan. Lihat aja kata pasangan, hilangkan kata pas. Cuma angan kan? Jadi kalau cuma angan-angan ya nggak akan jadi buku terus, Em. Cuma ada di angan aja terus. Itu kira-kira 4 ini yang jadi pemikiran saya. Nah, bagaimana menuangkan dalam tulisan? Teorinya selalu sederhana. Langsung aja 5W1H plus. Siapa yang ingin kita tulis? Who yang pertama. Siapa yang ingin kita tulis? Biografi? Biografinya siapa yang mau kita tulis? Atau tokoh siapa yang mau kita tulis? Dalam novel Re saya, tokoh yang saya tulis, ya seorang PSK misalnya yang punya nilai moral. Saya nulis Re. Apa yang hendak saya tulis? What? Jadi who dulu saya tentukan, baru what, baru kemudian 2 titik. Yang kadang-kadang orang lupa. Where dan when. Di mana dan kapan. Orang bilang ini gampang, cuma sekedar menulis di Jakarta dan 2020. Nggak semudah itu. Karena where itu menentukan diksi, pilihan kata, mau menggunakan bahasa daerah mana. Jangan-jangan kita settingnya Makassar, tapi logat yang terjadi di sana lu gue. Udah gagal tuh.
Kecuali kalau kita bilang ada orang Makassar yang sok Jakarta, kemana-mana berlu gue. Gitu. Itu lain cerita. Nanti kita akan bicara tentang konflik culture. Tapi settingnya harus jelas. Lalu when-nya. Jakarta kapan kamu menulisnya? Karena Jakarta sekarang, Jakarta 60, apalagi Jakarta ketika namanya Jayakarta, Sunda ke-8, pasti udah beda dengan Jakarta sekarang. Sehingga where dan when harus menjadi pikiran. Nah, dua yang selalu orang susah, why dan how. Mengapa dan bagaimana. Ini mengapa dan bagaimana yang suka susah. Kita lihat peristiwa tabrakan dari satu sudut. Kita dengan gampang mengatakan, mengapa terjadi tabrakan? Karena yang nyetir itu mau ke kiri tapi lampu sennya ke kanan. Pasti perempuan. Tuduhan-tuduhan seperti itu merusak tulisan. Kita hanya melihat dari jauh, melihat orang sen kanan tapi belok kiri pasti perempuan, karena rambutnya gondrong. Belum tentu. Stigma-stigma tersebut merusak penulisan. Hati-hati. Kalau sudah pakai stigma-stigma itu akan merusak persepsi, merusak perspektif. Lalu how? Bagaimana? Bagaimana ya terjadinya kecelakaan itu? Berusaha untuk tidak cuma lihat dari satu sisi. Jadi dari sisi kamu, dari sisi orang lain, dari sisi orang yang merasakan, supaya kamu juga punya empati. Ketika orang kecelakaan, kalian cuma mengambil gambarnya, pada titik itu Anda sudah kehilangan empati. Kenapa yang Anda pikir diri Anda duluan, bukan menyelamatkan dia duluan? Anda pernah dengar pemenang foto terbaik dunia yang memotret anak kecil yang mau dimakan oleh burung nasar? Fotonya mendapat penghargaan dunia, tapi setelah itu dia stres dan akhirnya bunuh diri karena merasa bersalah, tidak menyelamatkan anak itu tapi mengambil gambarnya. Empati itu harus tetap masuk dalam tulisan kita. Jadi why dan how. Nah, setelah 5W 1H, who, what, where, when, why, how. Kalau Amy sebagai orang PR itu selalu mengatakan who says what to whom, with what channel, with and what effect misalnya. Siapa bicara apa tentang apa melalui medium apa dan apa efeknya. Ini anak komunikasi pasti paham itu. Sehingga plus pertama, so what. Setelah 5W 1H, so what. Untuk apa kamu menulis? Sekedar gagah-gagahan? Sekedar ingin dibilang saya yang pertama melihat, saya langsung menulis? Itu yang harus ditanyakan ke hati dulu. Menulis untuk apa? Nah, plus yang terakhir, verifikasi. Apa yang kamu lihat hari ini, belum tentu layak untuk ditulis. Baru menjadi catatan. Verifikasi berikutnya kan kalian harus mencari data, baca buku, minta keterangan orang lain, memverifikasi apakah yang kamu lihat dari sudut pandang sini, itu sama dengan dari sudut pandang sebelah sana. Kalaupun berbeda, tulisan kita harus kaya dengan sudut pandang. Saya selalu ngasih contoh, misalnya, kalau saya nanya, ini handphone saya warnanya apa? Belang-belang. Saya bilang, enggak. Warna saya ada putih dan hijau doang. Kita berbicara dua hal yang sama, tapi terhadap satu hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda terhadap satu hal yang sama. Enggak ada yang salah. Jangan pernah kemudian dengan mudah mengatakan orang lain salah. Itu 5W 1H. Setelah itu apa? Nah, ini yang penting, yang kadang-kadang nggak ada teorinya. Saya selalu mengulang ini, dalam buku baru saya juga nanti, 5R, itu modal penulis. 5R. R yang pertama jelas. Iqra. Read, banyak baca. Kalau Anda nggak suka baca, mau jadi penulis, selesai. Anda nggak punya diksi yang bagus, tidak suka buka kamus, tidak suka mengumpulkan sinonim, jelek betul. Cuma mau nulis anak saja, terus saja anak, nggak ada persamaan lain. Padahal kalau orang Jawa tuh, anak kambing, anak cempe, anak burung, anak bebek, anak kucing, itu namanya beda semua. Itu kaya betul. Nah, itu bisa diketahui dengan apa? Dengan membaca. Membaca buku, membaca alam, membaca sekitar, membaca konteks kekiniannya. Makanya perintah Tuhan paling pertama adalah read, baca. Dalam agama Kristen saya juga tahu bagaimana orang disuruh untuk pandai, disuruh untuk memahami, disuruh untuk cerdas, juga sebagai kewajiban. Bagi orang Islam,
Perintah pertama bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tapi Iqra, bacalah. Karena ujungnya satu, orang yang membaca, orang yang cerdas, lebih tinggi daripada orang yang tidak tahu. Dan agama itu hanya untuk orang yang mengerti, orang yang berpikir. Orang gila, orang yang tidak punya pemikiran, orang yang tidak dikasih karunia seperti kita-kita misalnya, tidak ada kewajiban agama itu. Agama untuk orang yang berpikir, makanya Iqra menjadi yang pertama. R yang kedua, riset. Ini yang suka orang lupa. R yang kedua, riset. Orang Indonesia paling malas dengan riset. Kalaupun risetnya cuma di paman Google, yang belum tentu benar. Riset itu unsur verifikasinya tinggi. Hasil penelitian, hasil pengamatan digabung dengan penelitian, nggak boleh tidak. Jadi R pertama, read, habis itu riset. Misalnya saya mau tulis tentang Ratu Alis. Saya akan riset tuh tentang data. Kenapa ada istilah alisnya seperti semut beriring. Istilah itu keluar dari mana? Kenapa semut yang jadi cerita tentang alis? Betisnya seperti padi bunting. Itu temuan di mana? Di masyarakat Melayu atau di tempat lain? Dan kenapa muncul istilah itu? Atau muncul unsur seperti ini. Mata keranjang. Dari mana istilah itu muncul? Ada yang bilang, zaman dulu tuh keranjang banyak bolongnya. Mata keranjang itu orang yang matanya banyak, ngelirik kiri kanan. Makanya disebut mata keranjang. Padahal aslinya kalau kita cari kata itu cerita tentang laki-laki kalau lihat lawan jenisnya, otaknya cuma satu. Ke ranjang. Ke arah ranjang. Sedikit-sedikit pikirannya ke ranjang. Maka disebut matanya mata ke ranjang. Hal-hal seperti ini sederhana dalam bahasa tapi menarik. Ketika kantor kami hidup dari iklan, buat anak kok coba-coba. Iklan caplang. 8 tahun saya di sana, kantor saya hidup dengan kalimat buat anak kok coba-coba. Copywriternya dahsyat betul tuh menemukan itu. Biro iklan saya Aficom hidup dari produk-produk itu untuk diiklan. Orang dengan gampang bilang gampang banget ya, cuma 4 buat anak kok coba-coba. Tapi sebuah kantor bisa hidup belasan tahun. Temuan kata itu nggak gampang loh. Kalau kamu nggak menguasai diksi, nggak menguasai frasa, nggak menguasai kalimat, nggak menguasai sinonim. Saya nanya ke anak-anak waktu itu. Coba cari sinonimnya buat. Ada yang bilang apa? Bikin. Coba aja, ubah. Buat anak kok coba-coba jadi. Bikin anak kok coba-coba. Sama nggak artinya? Beda. Anda nggak bisa membedakan sinonim, antonim, homonim, dan lain-lain. Nggak dahsyat Anda. Atau dari hasil riset, misalnya seluruh dunia itu riset mengatakan kalau benar, apa sih tandanya? Contreng kan? Orang cuma menemukan contreng, bisa kaya tuh seumur hidup. Apa tahu nggak di mana munculnya contreng ini? Yang pakai sepatu ini adalah yang benar, yang lain salah. Nike, rezekinya naik, sepatunya paling benar, yang tidak pakai Nike, salah. Temuan-temuan sederhana itu yang kata Pak Sapardi, yang sederhana itu nggak sederhana. Buka mata telinga itu dahsyat. Sama dengan iklan aku dan kau, suka denko, dan kau, denko, dan kau. Anda bayangin nggak pengulangan bunyi seperti mengucapkan mantra gaya-gaya Sapardi Djoko Damono, itu membuat iklan itu teringat di kuping, bahwa pengulangan bunyi membuat teringat di kuping, terasa di hati. Aku dan kau, suka denko, dan kau, denko. Oh, itu temuan yang mungkin gampang sekarang kita katakan, tapi menemukan kalimat itu, kalau orang nggak suka riset, nggak suka dengan rima, dengan diksi, nggak dapat. R yang ketiga apa? Jadi yang pertama tadi read, ini yang pertama. Yang kedua riset. Yang ketiga ini reliable. Reliable ini sahih untuk mengatakan bahwa dari sudut manapun tulisan ini sudah benar. Nggak ada keraguan di dalamnya.
hati-hati bahwa yang kamu dengar belum tentu yang tertulis. Orang Spanyol kalau ngomong huruf J bacanya apa? H kan? Sehingga ketika Julio Iglesias datang ke Indonesia, orang memanggilnya Julio Iglesias. Seorang penyanyi yang terkenal saat itu, anggota Elva Singer, Yana Julio, ikut-ikutan dipanggil Yana Julio. Coba kalau kita dengar Yana Julio, suruh nulis anak sekarang, dia pasti nulisnya Yana, H-U-L-I-O. Karena sudah logat-logat Jakarta Selatan nih. Apa yang ditulis sama apa yang dinyatakan, apa yang tertulis dan apa yang diomongkan udah beda. Kalau dalam bukunya Pak Sapardi yang judulnya Bilang Begini, Nyatanya Begitu, ini bahaya buat reliable. Jadi hati-hati dengan hal tersebut karena kalau Yana Julio, kenapa dibaca Yana Julio padahal Julio? Kenapa teman saya nggak dibaca Hahi Hahami Harha? Hanya karena dia Haji Jajami Harja. Karena dia tua? Karena dia tidak semudah Yana Julio? Hati-hati dengan reliable. Kalau di Kompas dulu kami salah nulis nama, Soeharto cuma nulis U, bisa dipecat kan. Salah nulis nama itu fatal buat kami waktu di grup Gramedia kerja. Sehingga kami harus tahu betul huruf J atau D. Yogyakarta itu yang paling susah dibedakan. Yogyakarta nulisnya pakai J atau pakai Y. Sampai hari ini itu jadi debat. Kalau orang yang paling sederhana akan bilang, ya bacanya Yogyakarta, J ya pakai J itu kena ejaan dulu, sekarang pakai Y tetap Yogyakarta. Tapi suruh anak sekarang baca huruf Y, Yogyakarta, ya Yogya. Hal-hal seperti ini jadi masalah untuk reliable. Itu yang ketiga. Yang keempat, reflecting, sudut pandang. Jangan pernah takut untuk menulis dan berpikir entar beda dengan orang lain. Kalau gini terus nggak jadi tulisan. Kayak Emi tuh. Nggak jadi terus tulisannya karena takut entar jelek. Kata orang entar nggak bagus. Nanti ada kritik, nanti ada ini, nanti ada itu, nanti tiba-tiba orang yang sangat pede menjadi tidak pede karena hal itu. Karena berpikir, aduh sudut pandang saya nanti salah nih. Kalau berpikir seperti itu, kasihan penulis zaman sekarang. Udah ribuan tahun yang lalu penulis sudah banyak nulis, semua menulis. Nggak ada lagi sisa buat kita untuk nulis apa coba. Mau nulis apa hari ini yang baru? Nggak ada. Mau bicara COVID aja, zaman dulu Pak Geblok udah terjadi kok, udah ada yang nulis. Kita cuma memanggil kembali dan mengaktualkannya kan. Jadi dan jangan takut untuk mengatakan bahwa perspektif saya ini pasti beda dengan orang lain dan perbedaan itu wajar. Keberagaman itu wajar, tidak bineka bukan Indonesia itu wajar. Nggak usah takut, ini sudut pandang saya, tapi saya bisa pertanggungjawabkan berdasarkan hasil riset, hasil pengamatan, reliable, udah 4R. R kelima, menulislah untuk right, untuk kebenaran. W-nya dalam kurung. Saya cuma dengan cara seperti itu sudah bisa menghasilkan buku dalam 5 tahun 22. Saya nggak menghitung yang sebelumnya. Jadi mari teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan Mbak Emi dipandu untuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman. Menginspirasi sekali meskipun kita sering dengar 5R-nya, kemudian juga sering dengar tentang Dewi Pengetahuan gitu ya. Tetapi ketika Kang Maman membawakan kembali, ternyata banyak sekali yang bisa menjadi sumber inspirasi. Monggo teman-teman silakan Kak Matilda, Kak siapa lagi nih? Silakan untuk bertanya. Adakah yang mau bertanya atau sangat terpesona dengan gilapnya Kang Maman? Kak Shirley? Saya terpesona Mbak sama dia. Nah, Oke. Jess coba nanya Jess atau Jess nanya, kemudian Mbak Halimatus Sadiah. Halimatus Sadiah skripsi pindah ke fiksi, ke buku ya. Iya.
Novel Iya. re saya itu dari skripsi. Hmm. Novel re saya itu dari skripsi tentang trafficking, tentang perdagangan manusia, tentang bagaimana manusia, perempuan-perempuan diperdagangkan, dan selama 2 tahun saya melakukan penelusuran dengan menjadi sopir dari sebuah sindikat perdagangan manusia. Ketika menjadi skripsi, saya menawarkan ke penerbit selama 8 tahun tidak ada yang mau menerima karena sadis. Karena kajiannya ilmiah, terlalu ilmiah, bahasanya kaku, narasumber saya 15-13 terbunuh di depan mata, hanya 2 yang hidup. Penerbit semua geleng-geleng kepala, aduh, ini pasarnya sempit nih. Kalau ada penerbit di sini, Mas Yudi atau siapapun pasti akan berpikir, ini dicetak 500 laku aja hebat. Karena terlalu kaku, terlalu ilmiah, metodologi, asumsi, hipotesis, dan sebagainya. Akhirnya saya ketemu Pax Benedanto, adik kelas saya di UI. Kebetulan dia pegang penerbit KPG, dia cuma menantang seperti ini. Ini esensinya bagus, tapi hanya akan jadi penghias perpustakaan. Mau nggak keluar dari perpustakaan? Mau. Apa? Ada yang menarik yang ditulis Emi kemarin di Facebook. Bangsa Indonesia itu tukang cerita, jago storytelling, jago ngedongeng. Kamu, Man, kalau bicarain skripsi kamu lebih enak yang kamu omongin daripada baca skripsi kamu. Karena skripsi kamu kaku banget. Betul-betul metodologinya sesuai dengan peraturan penulisan skripsi. Boleh nggak dialihwahanakan menjadi novel, menjadi skripsi, menjadi fiksi? Saya belum pernah nulis novel saat itu. Apa yang saya lakukan? Karena dapat jaminan akan terbit, saya langsung bilang iya aja. Walaupun saya nggak tahu mau ngapain. Kepercayaan diri saya muncul ketika apa? Baca bukunya Sapardi tentang alihwahana. Bagaimana mengalihwahanakan dari kisah nyata ke fiksi. Pak Sapardi bilang apa? Dunia nyata itu kadang-kadang nggak masuk akal. Iya, saya ngalamin. Ibu saya sehat banget. Nggak ada kabar ibu saya sehat. Ibu saya sakit. Masih olahraga di umur 69, masih bulu tangkis, masih tenis, masih pingpong, sore-sore masih main sama anaknya, tiba-tiba masuk kamar sholat, tidur, meninggal. Di mana masuk akal? Nggak ada keluhan sama sekali pada tanggal 12 Juli kemarin. Sehingga ketika saya ditelepon, saya kaget, nggak rasional. Pak Sapardi mengatakan itu, dunia nyata tuh nggak rasional. Kita nggak bisa menentukannya. Nah, begitu masuk ke dunia fiksi, dia harus lebih rasional. Karena kamu dalangnya, kamu Tuhannya. Kamu bisa bikin settingnya kan, prolonya, dialognya, konfliknya, dan sebagainya. Kamu yang isi nyawa mereka. Kamu yang tentukan. Hindari kebetulan. Kalau acaramu, kalau tulisanmu nggak mau jadi kayak FTV, yang pemerannya adalah makhluk halus dan apapun kebetulan lah pokoknya. Hindari itu. Kalau kamu cuma bikin seperti itu, tulisanmu dibaca 1 kali, setelah itu hilang. Bikin dia jadi sangat rasional. Jadi sosok Re itu kalau orang baca seperti kisah nyata. Dan kalau saya ditanya hari ini yang mana fiksi, yang mana fakta, saya nggak akan jawab. Silakan saja. Karena kata Pak Sapardi, tulisan itu bagus ketika siapapun yang baca punya persepsi yang berbeda. Di situ saya menemukan fakta bahwa kalau orang baca skripsi saya, persepsinya satu. Sama semua. Tapi ketika orang baca novel saya percaya persepsinya akan berbeda-beda. Jadi yakini diri bahwa sebagai pencerita yang baik, orang-orang Indonesia jago storytelling. Caranya melakukan sesuatu adalah, saya suka ngomong sendiri, lalu saya rekam. Saya nggak mau nulis dulu, karena begitu nulis terhambat-hambat. Begitu selesai saya rekam, baru saya tulis ulang. Pasti lebih asik. Menurut saya nggak tahu menurut teman-teman. Kira-kira itu, Em. Baik, terima kasih. Ada penjaga kedai buku Jogja. Monggo, silahkan. Nggak pakai video, nggak apa-apa kok. Halo, Monggo, Mas. bentar.
Mas ngomong sekarang, malah kemana itu? Bentar. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oh ya. Agak lucu. Soal Kang Maman, soal reliabilitas tadi, setiap mau menulis kan kita ingin tulisannya itu sudah dianggap benar gitu ya. Tapi kemudian kita dibenturkan dengan perspektif orang yang berbeda-beda dan biasanya perspektif mereka itu mereka anggap benar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita harus mengacu pada perspektif kebenaran siapa gitu biar tulisan kita itu memang layak dianggap benar. Saya Itu yang kembali, pertama. saya kembali ke pelajaran jurnalistik saya tentang 9 elemen jurnalistik Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel. Dia mengatakan kita harus berpihak pada kebenaran dan wartawan netral itu bukan berarti tidak berpihak. Netral itu bukan berarti tidak berpihak. Jadi saya suka ketawa kalau ada orang bilang di televisi, kok kamu selalu ngundang dia aja sih? Dia kan nggak benar. Kalau dia bilang ya semua orang kan punya hak untuk muncul. Jurnalis yang baik akan kemudian memilih bahwa orang ini sudah terbukti sering tidak benar. Kenapa diundang? Hanya untuk sekedar viral, untuk sekedar dapat rating atau untuk apa? Tanya deh ke hati nurani kamu. Saya juga yakin kalian tahu bahwa dia ini nggak benar, tapi bagus buat tontonan di layar kaca. Jadi ada pelajaran di situ, netral itu bukan berarti tidak berpihak. Nah, persoalan kemudian muncul, kebenaran itu menurut siapa? Kita dikasih jalan di situ. Yang penting penulisan kita sudah menggunakan metodologi dan metode yang benar. Itu dulu. Kalau kita risetnya benar. Kalau kita bikin feature, kita bikin paparan, hasil tangkapan kita yang benar. Bukan saya menulis A karena benci. Saya harus melepaskan dulu bahwa saya ini cebong, saya hanya muji cebong. Saya tidak muji kadrun misalnya. Lepaskan dulu itu. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Yakini ke kita bahwa metodologi yang kita pakai adalah metodologi yang benar. Tidak karena persepsi-persepsi yang sudah terbentuk di diri kita. Itu 2. Yang ketiga, buka pintu bahwa kebenaran kita itu nggak mutlak. Tentang agama, saya tetap menganggap tetap bisa dibuka. Benar menurut mazhab ini belum tentu benar menurut mazhab ini, mazhab yang lain. Sehingga saya tetap harus membuka peluang untuk ada perbedaan pandangan. Nah, kalau ingin merangkul semua pendapat, ini cara paling aman. Bikin tulisan, bikin satu pendapat, lalu kemudian kutip 4 atau 5 pendapat berbeda. Jadi semua terwakili, silahkan mau pilih yang mana. Ketika saya menulis tentang definisi kesetaraan, menurut persepsi saya, kesetaraan di mata saya satu, perempuan bukan objek pelimpahan keputusan, tapi dia juga subjek pembuat keputusan, misalnya. Saya tahu, saya pakai persepsinya second sex Simone de Beauvoir, misalnya. Saya tidak akan menutup kemungkinan menggunakan persepsi orang lain lagi, atau sudut pandang kesetaraan menurut agama tertentu, silakan. Tapi saya tetap harus dengan jujur mengatakan bahwa ada 4 perspektif yang berbeda nih tentang hal ini. Minimal menurut pengetahuan saya ada 4, mungkin ada pendapat lain. Tetapi saya berpihak pada persepsi yang ini karena menurut saya ini benar berdasarkan data yang saya punyai, amatan yang saya punyai. Bisa aja. Jadi kita membuka ruang-ruang perspektif. Tadi R yang keempat, reflecting. Silahkan dari manapun. Nggak ada masalah. Silakan Mbak Emi. Baik, teman-teman, teman-teman ini ada di beberapa daerah Kang Maman, ada di Kediri, ada di Pondok Pesantren Google, ada juga di Bangkalan. Nah, ada Sulawesi Barat tadi? Iya. Maman hadir dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, oke. Apakah sekalian mau bertanya, Ali Wardana? Enggak, saya cuma menyimak. Oh, oke. Akim, Alan Akim? Saya ingat Sulawesi Barat,
gara-gara di Sulawesi Barat, saya bikin satu puisi tentang Mandar yang sudah muncul di buku Bhinneka Tunggal Cinta, dan akan muncul buku baru saya tentang menulis, hanya karena saya bertanya soal filsafat hidup orang Sulbar yang pesungo, petama opota, pesungo orandang. Itu persepsi yang sangat bagus tentang keluarlah semua kerancuan, masuklah semua kejernihan. Itu ajaran lokal wisdom di sana untuk mengajak kita coba deh berpikir jernih tentang kebenaran itu dengan mengeluarkan semua racun-racun perspektif persepsi yang salah, lalu masukkan hal yang jernih tanpa melihat siapa yang membawa kejernihan itu misalnya. Itu juga satu persepsi yang menarik menurut saya. Walaupun kemudian ketika ada penyair di sana membuat puisi untuk saya, pesungo opotak itu dia ubah menjadi pesungo obotak. Ya nggak apa-apa juga. Dari buku Kang Maman, Re itu sekarang sudah muncul jadi 3 buku ya kalau nggak salah ya. Dan Ya. terakhir kolaborasi dengan desainer muda namanya Sumbadra. Jadi buku ini menjadi jembatan buat Kang Maman untuk berkolaborasi dengan yang bukan penulis sekalipun. Pernah juga di Bapakku Indonesia ya Kang ya? Karena saya ikut di gerakan literasi, saya selalu percaya begini. Kita harus punya 4 kecakapan dasar, kompetensi dasar. Yang satu saya belajar dari Amy, kecakapan komunikasi. Makin banyak bahasa yang kita kuasai, makin dahsyat kita sebagai penulis. Kemampuan berkomunikasi, kalau belajar dari Amy, belajar dari teman-teman iklan yang modal penulis, modal orang copywriter itu apa sih? AIDA kan? Attention dan sebagainya itu kalau kita belajar A itu apa, I apa, D apa, A itu apa, itu modalnya semua orang iklan. AIDA itu 4 singkatan misalnya. Bagaimana mencuri perhatian orang, melihat minat orang, itu ada di situ. Yang kedua, kolaborasi. Dan saya praktekkan tahun ini. 5 buku saya yang terbit, hanya 2 yang saya asli nulis sendiri. Ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi, dan bukan buku agama, bukan resep masakan. Tapi hidup kadang begitu, saya kolaborasi dengan Profesor Dr. Nadir Shah Hossein. Penulis buku-buku ilmiah, kajian-kajian ilmiah tentang Islam. Tapi saya bisa bikin buku yang ringan bersama dia, hidup kadang begitu, dengan cara yang cair, dengan berkomunikasi satu sama lain, dia di Melbourne, saya di Jakarta. Lalu ditangkap oleh penerbit Mizan, Nora Publishing. Buku yang keempat, Cinta Itu Alasan Sekaligus Tujuan, kumpulan puisi saya dengan Gus Nadir. Bagaimana kita melihat masalah agama dan hubungan dengan orang tua dalam bentuk puisi. Buku yang kelima tadi yang disebut Emi, Reinkarnasi, sama Hayuning Sumbadra, yang belum pernah nulis buku. Bahkan dia adalah desainer. Tapi saya mengajak dia bahwa saya ingin bikin napak tilas tentang Ray yang terjadi 30 tahun lalu, membawa seseorang yang umurnya seperti Ray saat itu, dengan perspektif anak muda sekarang, dan melukiskan tempat-tempat di mana Ray dulu ada, untuk memperkaya gambar, supaya perspektifnya jadi kaya. Dan ada sudut pandang milenial, jangan cuma sudut pandang kolonial. Itu cara saya untuk berkolaborasi. Yang ketiga, kreativitas. Disrupsi boleh terjadi di mana-mana. Kalau kita kreatif, nggak akan mati ya. Yang keempat, critical thinking, kritis dalam berpikir. Kritis dalam berpikirnya saya pasti beda dengan kritis dalam berpikirnya anak milenial. Itu juga yang membuat buku ke-6 saya minggu depan dicetak dengan seorang yang bukan penulis, Pak Sonitan. Pak Sonitan itu adalah S2 ke SDM dan juga direktur SDM sebuah perusahaan. Lalu bikin buku yang ke-6 tentang milenial and turnover. Kenapa sekarang milenial tuh kalau kerja di perusahaan paling lama 2 tahun habis itu pindah. Dan bagaimana kaitannya dengan new normal nanti. Saya nggak ahli di bidang ke-SDM-an, sehingga saya berada di posisi penanya, penggali pertanyaan, dan dijawab oleh Sonitan, muncul dalam sebuah buku. Saya berharap buku ke-8, ke-9 itu duet dengan Emi, ada lagi duet dengan yang lain, saya mau duet dengan bosnya Emi, siapa namanya? Bos lupa. Ibu Demasi.
Ibu Dumasi, kami udah berkolaborasi, udah tektokan mau bikin tulisan apa misalnya. Nggak boleh sungkan-sungkan loh, anak buah duluan baru bos nanti nggak apa-apa juga. Siapa yang duluan aja. Dua kali skakmat nih. Dan siapapun berkolaborasi. Iya. Saya nggak takut malu. Apa? Guru saya, Pak Sapardi, bisa tuh berkolaborasi dengan Rintik Seduh yang umurnya masih 20-an. Pak Sapardi 80. Jadi tuh buku kolaborasi dan cantik betul. Dan saya ingin belajar betul dari tokoh ini yang menganggap semua orang punya kemampuan. Kira-kira itu, Mbak. Makasih. Dan sebelumnya dengan Iksan Skuter juga ya, musikalisasi puisi. Saya bikin buku, dia menyanyikan lagu Bapakku Indonesia, ditonton oleh Emi dengan marah-marah. Saya mau mengkolaborasikan antara buku, musikalisasi puisi, seperti saya bikin lagu Indonesia yang jadi puisi di dalam lagu Selamanya Indonesia oleh Penta Boys. Kemudian 11 dari 22 cerita di Bapakku Indonesia diminta izin oleh Pak Nanang Garuda, dosen ISI Jogja, untuk jadi tugas akhir mahasiswanya membuat video pendek. Jadi Bapakku Indonesia itu udah ahli wahana ke dalam 11 video pendek oleh mahasiswa ISI Jogja. Sudah jadi pertunjukan panggung, sudah jadi CD Bapakku Indonesia, saya duet bersama Iksan Skuter, dan sudah jadi sebentar lagi akan muncul dalam format lain. Reinkarnasi bersama Ayuning Subadra akan muncul dalam format pagelaran busana reinkarnasi dan pagelaran lukisan reinkarnasi. Terhambat hanya karena pandemi ini. Jadi buku jangan jadi benda mati buat saya, dia bisa hidup dalam berbagai wujud nanti. Kira-kira Hidup dan menghidupi ya Kang Maman ya. Bagaimana sih kita bisa mengelola ide dan keluar dari mental block kita Kang Maman? Aku tanya ke teman-teman di sini, aku terpesona, jadi aku nggak nanya aja. Tapi mungkin ada banyak juga pertanyaan bahwa gimana sih sebetulnya dari ide-ide yang liar di kepala kita, kemudian bisa kita internalisasi, kemudian muncul dalam tulisan, dan bagaimana juga supaya itu tidak menjadi mental block ketika teman-teman akan mulai. Yang pertama, ingat lagi premisnya Pram, tulis deh. Apapun yang menarik perhatianmu, tulis dulu. Kalau anak sekarang itu setiap dia nulis, dia pakai hashtag supaya nanti dia panggil mudah muncul. Yeah. Itu alat bantu yang paling dahsyat. Mental block, semua orang ngalamin. Semua orang ngalamin, tapi jangan larut dalam mental block. Karena itu saya kalau lagi mental block hanya dua. Saya sedang menyiksa diri, atau memang saya harus mengalihkan perhatian. Ketika sedang menulis, tiba-tiba block, tiba-tiba blank, saya bertanya dulu ke diri saya sudah terlalu menyiksa diri saya enggak? Ternyata saya sudah 3 hari duduk di depan komputer dan belum makan. Itu bukan mental block, itu penyiksaan terhadap diri. Otak jadi nggak bisa berpikir, perut lapar, penyakit mah saya muncul. Begitu saya mandi, ibadah, makan, nulis dapat lagi tuh. Jadi kadang-kadang mental block itu ulah kita sendiri aja, menyiksa diri, tidak berdamai dengan diri. Yang saya kalau lagi block nih, kena mental block dalam ide menulis nih, apalagi ketika menulis buku ini, ibu saya wafat. Yang kedua, ibu mertua wafat 12 Mei, lalu ibu mertua 12 Mei, ibu kandung 12 Juli. Itu blok betul-betul tak nggak bisa muncul. Ya saya mencoba berdamai dengan musibah ini dengan mengenang sisi-sisi baik kedua orang tua saya itu, saya rekam, saya tulis. Mental block saya hilang, setidaknya teralihkan dengan cerita-cerita dari ibu saya, dari ibu mertua saya yang saya kenang, yang sudah dipesan oleh Grasindo untuk jadi buku misalnya. Jadi saya mengalihkan mental block terhadap satu tema dengan membuat tema baru, berpindah ke tema baru. Maunya sih berlibur, cuman nggak punya modal untuk berlibur di kondisi seperti sekarang. Jadi saya nggak mau larut dalam mental block. Saya pasti akan mencari kanal-kanal lain untuk kemudian balik ke dunia penulisan. Kira-kira seperti itu, Em. Baik, terima kasih. Kalau sedang nggak bisa nulis, saya yang beruntung karena saya pasti diajak makan sate sama Kang Maman. Ada pertanyaan dari Kak Halimatus. Kang, untuk menjadi penulis yang rajin itu bagaimana? Saya nulis esai 2 saja
dibilang paragraf dan isinya loncat-loncat, sudah menyerah, seperti tidak ada kepedean. Saya pun mengalami hal yang sama kok, sering loncat-loncat. Karena saya percaya betul dengan kalimat, saya lupa tokoh mana, dia cuma bilang begini, mungkin Vonnegut. Vonnegut itu satu penulis yang absurd betul, cerpennya itu paling banyak 3 halaman. Gempa waktunya itu ada 50 atau 65 cerpen, itu satu cerpen paling banyak 4-5 halaman, karena dia bilang singkat-singkat aja, selebihnya nggak penting, pembaca tuh harus langsung dikasih tahu sesuatu misalnya. Dia cuma bilang begini, yang membaca itu menulis berulang-ulang. Terbalik, menulis itu membaca berulang-ulang. Saya itu melewati satu bab bisa baca berulang-ulang sampai 10 kali loh. Jadi 8 bab buku baru saya yang akan terbit ini, sudah jadi 7 bab, tinggal 1 bab, itu saya sudah baca dia 70 kali. Baru saya loloskan. Karena kadang-kadang saya sadarin sendiri, ini loncat nih. Paragraf ketiga dengan kelima, keempat ini nggak nyambung. Justru nyambungnya dengan paragraf ke-6. Saya pindahin aja. Nggak usah takut untuk itu. Lalu kemudian kalau ada kritik, terima. Saya senang dengan kritik, karena buat saya, orang itu berarti perhatian ke saya, satu. Yang kedua, dia mau meluangkan waktunya tanpa dibayar untuk memberi masukan ke kita. Harus bersyukur seperti itu. Saya dengan Emi, saya jadi ghost-nya Emi, hantunya buat Emi. Ayo nulis, ayo nulis, ayo nulis. Mana tulisanmu? Tadi pagi masih saya tanya, sudah jadi berapa? Musuhnya penulis apa? Editor. Malu. Tambah 1. Kapan ya memulainya ya? Kalimat pertama apa ya? Kalimat pertama bikin seperti orang nulis koran. Bikin lead, L-E-A-D. Lead itu 1 paragraf menggambarkan seluruh isi pikiran. Dengan cepat aja. Atau begini, kamu mau menulis sesuatu, tapi nggak tahu mau memulai dari mana. Cari 3 kata. Pilih 3 kata yang ingin kamu tulis, tapi kamu nggak tahu di mana. Ketiga kata itu diapain? Letakkan terpisah-pisah. 1 di pinggir, di awal, 1 di tengah, 1 di belakang. Ini cara bikin lead paling gampang. Saya mau nulis tentang ibu. Apa yang saya mau tulis ya? Cinta, pengorbanan, kasih sayang, misalnya kasih. Jangan digabung tuh kata-kata itu. Cinta, pengorbanan, kasih jangan digabung. Cinta taruh di kata pertama, di tengah taruh kasih, di tengah taruh pengorbanan, di belakang taruh kasih misalnya. Nah, cinta menuju pengorbanan, bikin kalimatnya, pasti ketemu. Pengorbanan menuju kasih, pasti ketemu. Kalau sudah ada 3 pengait seperti itu. Sehingga kemudian nanti akhirnya lahirlah seperti lagunya bundanya Melly Goeslaw, seperti lagu ibunya dan sebagainya. Itu akan ketemu tuh. Jadi selalu saya kalau nggak 3-5 kata saya pisahkan, lalu saya cari sambung-sambungnya, lalu dia jadi lead. Kalau lead udah ketemu, insya Allah langsung ngalir. Karena akan langsung kait-mengait tuh. Ada teman imajiner yang kemudian membuat tangan kita nggak akan bisa berhenti. Nanti berhenti lagi kalau kita udah mulai malu, minder, takut, aduh salah nih. Nah udah Rik, datang aja, pergi aja dulu makan sate, baru balik lagi. Begitu lagi makan sate, tiba-tiba muncul lagi tuh ide. Temen makan sate dicuekin, kita ngetik lagi. Nggak ada masalah. Dan saya dibenci oleh teman-teman karena itu, udah ngundang ngumpul, udah ngundang apa, tiba-tiba saya ngetik. Mereka udah tahu lah, saya tidak sedang membalas WA atau apa, tapi pasti ada ide yang muncul. Tiba-tiba hilang di kepala, tiba-tiba Emi, misalnya teman makan saya ngomong sesuatu, lah ini kalimat yang saya cari nih. Udah saya akan ketik langsung. Ketik langsung kalimat itu untuk saya sedang masukkan. Ternyata gitu nasib Mbak Emi ya. Iya. Dengan outline, lead itu kalimat. Aku tuh cuman jiwa-jiwa bayangan untuk Kang Maman. Ada Dewi nih Kang, ada Dewi mau nanya. Tadi ada pertanyaan bedanya lead dengan outline. Kalau lead itu kalimat pertama, langsung nohok di kalimat pertama. Kalau baca koran tuh ada kalimat pertama yang di bold, baru kemudian tulisan di bawah. Nah itu lead. Itu bisa banyak teknik tentang lead. Tapi kalau outline itu kita udah bikin kayak
bikin bagan-bagan, bikin garis besar yang sudah prolognya akan apa, dialognya apa, konfliknya apa, epilognya apa. Itu udah bikin benang merah. Jadi dua hal yang berbeda, tapi saling mendukung. Oke, lanjut. Ada Dewi Humaira dari Gunung Gelis bukan? Gunung Gelis. Pondok. Ya. Ini dari pondok pesantren, Kang. Ya. Silakan Dewi. Selamat siang, Kang Maman. Jadi kan dia mau nanya nih, kan sekarang udah ada banyak tuh aplikasi buat baca, kayak Wattpad, novel, terus, nah kan penulis-penulis di sana juga banyak yang masih muda, misalnya mereka masih SMA. Nah, apakah penulis di sana juga mereka menggunakan cara 5W1H tadi sama 5R, atau mereka nulis aja terus habis itu langsung di-publish gitu? Oke. Ada yang secara sadar menggunakan, ya makasih Dek. Ada yang secara sadar menggunakan 5W sebagai pedoman. Orang seperti saya sadar karena basis saya jurnalis. Tapi ada yang tidak sadar, dia menulis saja, tapi nanti dia akan menciptakan tokoh, masuk tuhunya. Masalah, masuk to what-nya. Penyelesaian masalah, masuk to why dan how-nya. Kemudian settingnya di mana? Di rumah sakit, sekarang atau besok, masuk tuh where dan when-nya. Jadi ada yang sadar menggunakan teori itu, ada yang tidak. Nggak apa-apa, lepas aja. Wattpad saya tahu, orang anak-anak muda yang dahsyat, lepas aja. Dia mau menulis semaunya aja, silakan aja, nggak pakai teknik, nggak pakai teori. Syukur-syukur banyak yang membaca dan kemudian menjadi besar dan penerbit melirik dan menganggap itu potensial. Sehingga banyak penerbit yang bahkan menerbitkan apa yang ada di Wattpad dan sukses. Dan penjualannya lebih banyak dari penjualan buku saya. Saya nggak bisa iri tentang hal itu. Karena buat saya cuma satu. Orang menulis memang untuk dibaca. Persoalan lain bahwa ada unsur seperti Dewi Saraswati tadi, ada unsur estetika, ada unsur etika, ada unsur spiritual, ada unsur kebenaran, itu kembali ke penulisnya. Sekedar ingin sensasi seperti orang-orang yang bikin adegan-adegan dengan video yang cuma untuk ngagetin orang, bikin marah orang, atau tetap di jalurnya untuk memberi pencerahan kepada orang. Silakan, itu jalan yang harus dipilih. Apakah harus ada ide? Oh, kalau baca bukunya Budiman Hakim, menulis tanpa ide tuh ada. Ada penerbitnya kayaknya di sini. Bagaimana menulis tanpa ide? Bisa menulis tanpa ide. Sekarang aja saya nggak punya ide, saya udah bisa menulis tuh berdasarkan pertanyaan kalian. Saya sudah bisa menulis tentang betapa sekarang silaturahmi itu jadi dekat ya. Sesuatu yang dulu kita bayangkan bahwa gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ternyata enggak tuh sekarang setelah ada e-normal, setelah ada new normal bisa berubah kok. Sehingga perspektif kita akan berbeda. Orang yang enggak saya kenal jadi saya kenal sekarang misalnya. Dan saya tetap melakukan di rumah dengan keluarga saya. Jadi saya tetap dekat dengan orang yang dekat, jadi makin dekat dengan orang yang jauh misalnya. Hilangkan premis mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Misalnya seperti itu. Jadi kembali ke kita, Dek. Mau menuangkan langsung, karena saya lihat beberapa di website ada yang kayaknya nulis aja dulu, berusaha ada tanggapan baru masuk, nggak apa-apa. Saya waktu bikin kelanjutannya novel Re, novel perempuan, saya nulis di Instagram dulu tuh 10 tulisan. Saya berusaha untuk mencari perhatian orang, apakah orang masih mau baca Re dengan tentang anaknya. Ternyata banyak sambutan. Dan bahkan ada yang memberikan perspektif lain. Saya senang diperkaya. Baru kemudian saya berani menawarkan ke penerbit KPG novel perempuan yang juga mereka minta misalnya. Lalu setelah perempuan jadi, saya cuma ingin memunculkan kembali Re dalam bentuk gambar. Ketika dilihat perspektif saya, kata Pax di KPG, kenapa nggak jadi buku baru? Jadi buku baru. Apakah selesai? Re trilogi? Enggak. Saya membuka peluang lain. Tentang Re masa kini. Yang saya temui sangat banyak hari ini di kondisi COVID, di mana ekonomi sedang hancur, betapa banyaknya perdagangan manusia lewat online hari ini.
dengan gampangnya. Jadi yang tertangkap itu 1 dari 1000 buat saya. Yang ditawar-tawarkan dengan sangat terbuka banyak sekali. Saking miskinnya kita menerima orang asing, kita tidak tahu bahwa ternyata orang asing itu pedofil. Dan ketika ditangkap dia bunuh diri misalnya. Hal-hal seperti ini bisa menjadi cerita baru. Betapa saya menganggap satu amanah selesai, tapi ada amanah baru yang muncul lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi ide bisa datang dari mana saja, teknik menulis bisa seperti apa saja. Baik, bahkan Bumi anakku rancu, apakah ini kasus nyata atau fiksi ketika membaca semua buku Ray itu, Kang Maman. Ya. Ada Ningrum yang raise hand, silakan Mbak Ningrum. Selamat siang, Mbak Emi. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Izin saya Ningrum, saya kawannya Mas Yudi Widiantoro. Terima kasih sudah diinfokan Mas Yudi. Dan mohon maaf sebelumnya saya terlambat nih, baru 10 menit gabung, tapi saya mengikuti tadi beberapa pertanyaan, diskusinya. Kebetulan saya memang sedang membuat buku nih Kang Maman mengenai yoga, karena saya guru yoga, tapi guru saya itu Mas Yudi. Mas Yudi adalah guru saya. Saya mengajar yoga dan saya ingin melaunching kebetulan minggu depan rencananya di hari ulang tahun. Ceritanya ada momen tertentu yang bikin semangat. Dan memang benar, saya setuju tadi, challenge-nya adalah ketika kita mau melaunching buku ataupun menyelesaikan tulisan, itu yang berat adalah menghubungi editor, kemudian menghubungi percetakan, dan menyelesaikan perintilan yang kecil-kecil. Yang itu buat saya challenge banget. Kalau Kang Maman tadi penulisannya mengenai ibu gitu ya. Kalau saya memang tentang yoga. Dan betul sekali tadi bagaimana kita menulis adalah membaca berulang-ulang. Nah, dalam hal ini saya memang membuat buku ini dengan catatan harus saya lakukan dulu gerakan yoganya berulang-ulang sedemikian rupa sehingga saya paham betul bahwa apa yang saya tuliskan ini memang sudah saya pahami dalam arti bagaimana gerakannya kepada tubuh gitu ya. Dan kebetulan karena saya juga dosen di salah satu universitas di Jakarta, jadi menulis itu memang tidak terlalu sulit. Tapi challenge-nya adalah ketika penelitian ya, karena kalau di dosen kan kita memang wajib melakukan penelitian. Nah, penelitian ini untuk menjadikan jurnal sampai di situ saja. Challenge-nya kemudian adalah bagaimana jurnal ini diterbitkan internasional dan dijadikan buku. Nah, itu menjadi sulit juga. Berat sekali untuk menjadikan penelitian-penelitian ini menjadi buku itu kayaknya berbeda kan ya, Kang Maman ya. Yeah. Mungkin ada tips tertentu dari Kang Maman untuk menjadikan jurnal-jurnal penelitian ini menjadi mudah agar bisa dibukukan gitu. Makasih Kang Maman, makasih Mbak Emi dan Mas Yudi Widiantoro, makasih banyak. Saya belajar dari Mas Profesor Dr. Nadir Shah Hussein yang menjadi teman saya, berpartner di 2 buku. Dia guru besar di Monash University. Buku-buku ilmiahnya, jurnal-jurnalnya terbit terus, terakhir akan dibukukan lagi. Akan menjadi bagian dari satu buku yang diterbitkan di Inggris. Dia bisa dengan sangat serius menulis karya-karya ilmiah, tapi kemudian dia bisa mengalihwahanakannya secara populer dengan satu cara. Dia ngajak ada partner-partnernya untuk berdialog, untuk kemudian menuangkannya dalam bentuk dia paparan, lalu kemudian kita disuruh mencoba memahami, kamu mengerti nggak ini? Sehingga yang terjadi adalah dialog untuk sampai pada satu titik, akhirnya ketemu titik tengah bahwa orang yang paham tentang dunia hukum dan tentang agama Islam sesuai dengan bidangnya dia, dengan orang yang agamanya setipis kulit bawang seperti saya, bisa memahami pernyataan dia, baru kemudian dia berpikir untuk menuangkannya dalam tulisan populer misalnya. Jadi dia selalu test case betul ke pasar, dia turunkan dulu ke orang-orang, dia suruh baca, dan dia tanya, apa yang kamu tidak mengerti? Dan memang permasalahannya selalu adalah pada tahap bagaimana membahasa populerkan metodologi, hipotesis, asumsi, teori ke dalam bahasa-bahasa populer tanpa menyebut hal tersebut. Atau kata Gus Nadir,
bagaimana kamu mengutip ayat tanpa ketahuan bahwa itu ayat. Dan orang mengerti. Sehingga kalau saya membacakan ayat itu, bahkan Emi yang misalnya kami berbeda iman, berbeda keyakinan, menerima itu dan tidak menganggap itu sesuatu yang berbeda. Saya kadang-kadang ketika mengutip ayat Al-Quran misalnya, saya pakai dalam bahasa saya. Saya coba tanya tuh ke Emi atau ke teman-teman saya yang berbeda agama, kamu paham nggak? Kamu bisa mengerti nggak? Dan kamu tahu nggak maknanya? Kadang-kadang saya kemudian baru jujur bilang bahwa ini saya kutip dari sini. Boleh nggak di kitabmu ada nggak yang seperti ini misalnya? Saya bisa melakukan itu untuk mencoba mencari pemahaman kepada orang-orang yang saya anggap ini pasar yang lebih luas, masyarakat umum. Saya belajar dari siapa teori ini? Saya cuma belajar dari Patra Trilokanya Ki Hajar Dewantoro. Orang selalu cuma mengenang Ki Hajar Dewantoro dengan Ing Madyo Mangunkarso, Ing Arso Suntulodo, Tuturi Handayani. Karena ada Patra Trilokanya yang lebih duluan 20 tahun daripada apa yang dicanangkan di luar negeri, ditemukan di luar negeri sebagai Bloom's Taxonomy. 20 tahun atau 30 tahun sebelum Bloom's Taxonomy ditemukan tentang kognitif, afeksi, psikomotorik, Ki Hajar Dewantoro sudah mengatakan bahwa sesuatu itu harus dipahami dengan 3 patra. Bahasanya sederhana adalah ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau 3 patra ini kamu kuasai, kamu mengerti yoga, kamu ngerasa, kamu betul-betul melakukannya, kamu bisa tahu, tidak cuma ngerti tapi paham, dan mengelakoninya, itu pasti jadi buku yang bagus. Jadi saya lebih percaya pada penulis buku yoga yang memang mengerti yoga daripada pengamat yoga. Misalnya, saya lebih percaya pada Ibu Ningrum, karena Ibu Ningrum juga melakoni yoga itu. Terima kasih. Karena 3 poin itu dilakukan. Dia ngerti, dia ngerasa, dia tahu impact-nya, dia tahu rasanya, aliran darah yang bergerak ketika melakukan gerakan tertentu, kedamaian yang muncul, karena dia ngelakoninya sendiri. Kalau 3 ini dilakoni, kata Ki Hajar Dewantoro, maka kita tidak tertipu oleh pseudo literasi di Indonesia. Pseudo literasi itu gini, buta aksara di Indonesia tinggal 2-3 juta orang kok. Tapi itu literasi itu buta aksara teknis, sekedar bisa baca. Itu tinggal 3 juta yang nggak bisa baca, menurut data terakhir. Lebih bagus dari data menurut Education for All itu hanya boleh 5% sebuah negara yang buta hurufnya. 5% dari jumlah penduduk. Indonesia tinggal 2 juta, tinggal 2, sekian persen, 2-3 juta orang. Tapi itu keaksaraan teknis, hanya bisa baca. Tetapi begitu naik sedikit, keliterasian, keaksaraan fungsional, jeblok kita. Maksudnya, apa yang dia baca, dia ngerti nggak? Hasil penelitian membuktikan dari barat sampai ke timur, makin ke timur nih, dari yang mengerti 80% sampai Indonesia ada yang mengerti, yang dibaca cuma 15%. Ada hasil buku yang dikeluarkan oleh Dikbud, hasil riset. Jadi Anda bayangkan nggak, satu isu dikeluarkan oleh pemerintah, satu kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, pemahaman akan berbeda-beda karena yang di sini mengerti 80%, yang di satu titik 15%. Saya nggak usah sebut daerahnya karena saya takut nanti dikira menuduh daerah itu lebih bodoh dari daerah lain. Tapi illiterate secara fungsional di kita banyak. Pada titik tertentu, penulis yang illiterate juga secara fungsional banyak. Dia jago mengutip pendapat-pendapat tokoh. Begitu dia disuruh memaparkan kutipan-kutipan itu dia nggak bisa. Dia hanya mengawinkan pendapat, tapi dia nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Sehingga penulis itu kalau diajak bedah buku, kalau bisa menghindar. Karena semuanya penuh dengan kutipan bukan yang dia rasakan, yang dia lakoni. Nah, kalau 3 patrap ini dilakukan, menurut Ki Hajar Dewantoro, semua level, dari level akademisi sampai level masyarakat biasa bisa kok memahaminya. Tinggal pilihan diksinya saja kalau kami di penulis, pilihan diksinya saja Ibu. Istilah-istilah ilmiah harus diturunkan menjadi istilah yang membumi.
Saya bisa bicara hari ini apa itu premis, apa itu frasa, tapi kalau saya turunkan ke anak SMP SMA yang belum belajar tentang bahasa Indonesia, apa bedanya frasa dengan diksi, apa bedanya premis dengan hipotesis, saya harus bisa turunkan lagi ke dalam bahasa yang paling sederhana. Sama dengan apa bedanya lead dengan outline misalnya. Tugas kita berat, Bu, artinya harus menurunkannya ke dalam bahasa masyarakat, dari bahasa kampus yang penuh dengan istilah-istilah. Sama nih, kalau saya disuruh nulis tentang tentara, polisi dengan segala singkatan-singkatannya, pasti pada pusing. Karena polisi sama tentara di Indonesia senang banget singkat-singkat. Pangkat AKBP, AKP, dan sebagainya itu, AKBP itu zaman dulu mayor atau letkol, udah bingung kita. Hal-hal seperti itu misalnya. Sehingga kita harus misalnya bisa menjelaskan bahwa AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi itu kalau di tentara mayor atau letkol ya, atau inspektur dan sebagainya itu harus kita turunkan betul sampai semua orang bisa paham. Dan salah satu tradisi yang dilakukan oleh teman-teman yang seperti Gus Nadir adalah dia bikin semacam FGD, mengundang sekian teman dengan sekian latar belakang, lalu dia menceritakan, ngobrol, FGD-nya sih santai. Kayak saya dengan Emi di warung makan, sambil makan, lalu dia memaparkan, lalu dia mencoba menyerap semua pertanyaan orang dari berbagai lapisan, sehingga dia tahu, oh, di istilah ini orang belum mengerti, sehingga saya harus turunkan lagi. Baru kemudian dia tuangkan ke dalam buku. Saya belajar yoga, istilah-istilahnya itu hanya karena perjalanan ke Amerika waktu itu dengan Anjasmara, yang juga senang betul yoga, sampai-sampai minta difoto beryoga di depan White House itu, sampai kita diusir oleh polisinya, oleh tentaranya, oleh pengawal di sana. Tapi dia mencoba di situ, baru saya nanya apa gunanya yoga itu. Sama nonton film India yang saya lupa ada tentang 3 orang bodoh itu, tapi ternyata cerdas. Itu bagus betul bicara tentang yoga. Dan satu buku yoga yang saya nggak tahu, Emi mungkin tahu, Kebaya Buku dan Kopi pernah mengundang di dekat kuburan di Jakarta Selatan, di rumah itu yang hampir meninggal karena tabrakan, lalu kemudian menjadi penari, dan Samadikun, Lisa Samadikun ya, Lisa Samadikun, dan saya membaca tulisan dia tentang yoga, yang ternyata bukan teknik yoga misalnya, tapi tentang filosofi dalam gerakan yoga. Saya nggak tahu Ibu Ningrum nanti kemana tentang tulisan yoganya, ke filosofinya atau ke tekniknya. Saya dari filosofinya saya jelaskan sedikit di awal, kemudian tentang gerakan-gerakan dan manfaat-manfaatnya, serta juga meditasi dan latihan pernafasan. Itu menarik sih Bu, buat saya sih mau membacanya, karena wah, terima kasih. Karena kalau bicara filosofinya, kadang-kadang orang berhenti di gaya Rumi kan, mengerti apa yang diucapkan Rumi, dengan gagah-gagah dipakai, tapi kemudian ketika diterapkan dia nggak ngerti. Betul. Iya, betul. Ya makanya saya membuat ini memang tahapan sederhana gitu. Bagaimana di rumah pun bisa berlatih gitu sih sebenarnya, Kang. Itu menarik. Karena kalau kami di jurnalis, kami selalu bilang bahwa sesuatu yang punya nilai berita, news value, belum tentu layak berita, belum tentu newsworthy, belum tentu dua hal yang berbeda. Jadi harus disambung dengan apa yang ingin Ibu tulis tadi. Sama dengan pertanyaan untuk yang sebelumnya, apa sih yang bisa kita tulis? Kalau di dunia jurnalistik ada 9 poin misalnya yang bisa kita tulis. Yang pertama selalu progres itu menarik untuk ditulis. Misalnya, saya baca yoga pernah, tapi saya ingin membaca yoga yang lebih lagi. Tidak cuma filsafatnya, tapi sekaligus gerakannya dan apa manfaat gerakan itu. Jadi progres itu menjadi sangat dibutuhkan. Makanya pemberitaan tentang COVID itu akan ditunggu terus orang. Ada orang yang mendefinisikannya dengan progresnya adalah berapa yang mati hari ini, berapa yang hidup hari ini. Buat saya menyebalkan dan menakutkan. Yang dia beritakan cuma angka, siapa yang berapa sembuh, berapa mati, lalu menakut-nakutin. Oh, hari ini pecah rekor. Hanya di Indonesia, dan menyedihkan buat saya, angka kematian disebut pecah rekor. Karena rekor itu sesuatu yang membanggakan misalnya.
Tapi kok terjadi menakutkan. Nah, progres ini tapi tetap aja akan dibaca orang karena orang mau lihat progres, kemajuan. Itu satu. Nilai berita yang paling sering disukai orang Indonesia apa? Dan dunia tentang bencana. Pasti dibaca. Dan biasanya orang ambil angle-nya adalah besarnya bencana itu dan efeknya bencana dan kemudian cerita-cerita drama di bencana. Pasti laku aja dibaca orang. Kenapa dia sekarang mendalami yoga? Karena dia pernah mengalami dulu hal-hal yang traumatik, bla 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 misalnya. Itu akan mewarnai tulisan. Atau cerita tentang waktu ada bencana besar di Aceh, tsunami. Salah satu tulisan bagaimana seorang anak kecil selamat dan diangkat anak oleh Ronaldo. Itu pasti naik jadi sebuah tulisan. Jadi nilai berita itu karena kemajuan dan bencana. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, konflik. Semua hal yang sifatnya konflik pasti menarik untuk dibaca. Konflik itu ya bisa konflik fisik, bisa konflik nilai. Makanya tadi ada pertanyaan, bicara tentang kebenaran, nggak apa-apa. Dibenturkan aja konflik nilai itu. Tentang si A bilang benar, si B bilang benar, disatukan dalam tulisan, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca orang. Jadi konflik, kemajuan, bencana, konsekuensi. Bicara tentang yoga. Saya udah takut tuh sebagai orang tua, Bu, yang tulang-tulangnya sudah kaku, yang uratnya gampang ceklek. Aman nggak saya yoga, misalnya? Kalau ada buku yang membuat saya merasa aman beryoga di usia kepala 5, saya akan senang baca. Saya akan mencari konsekuensi yang paling kecil. Jadi cerita tentang konsekuensi juga bisa dijual dalam buku untuk jadi layak berita. Boleh edisi kedua itu nanti, Pak. Benar. Bagus. Makin kaya lagi kalau konsekuensi itu muncul kemasyhuran dan terkemuka. Bahwa ini sudah dipraktekkan oleh orang yang masyhur loh, orang yang terkenal loh. Si ini loh pernah melakukan ini dan dia menjadi awet muda misalnya. Itu cara-cara yang punya nilai berita. Jadi konsekuensi, kemasyhuran dan terkemuka, ya ibaratnya ginilah, presiden itu buang angin pun jadi berita dibanding kalau Maman yang buang angin misalnya. Saya malah bisa dilaporkan ke polisi, malah tidak layak berita. Tapi buat orang terkenal itu layak berita. Lalu yang berikutnya saat yang tepat dan proksimitas. Hari ini, kalau orang ikut pilkada cuma bicara tentang harapan tapi tidak memberikan cerita tentang bagaimana dia bisa menangani COVID di daerahnya, selesai. Saatnya untuk bicara bagaimana menyelamatkan. Jangan bicara kesejahteraan dulu deh misalnya. Orang akan bicara tentang hal itu. Bahkan mungkin kalau hari ini ada orang yang bisa bilang, kalau saya terpilih jadi presiden, COVID akan 0 di Indonesia, bisa dipilih tuh mereka. Tetapi dengan 5R tadi misalnya. Jadi saat yang tepat, aktualitas, dan proksimitas, kedekatan. Kalau Ibu bicara tentang yoga, mencontohkan dengan hal-hal yang terdekat di kita, di sekitar kita, tokoh-tokohnya adalah orang-orang kita, akan lebih dipilih daripada orang yang jauh. Lalu unsur lain yang layak berita itu adalah keganjilan. Entah kenapa cerita tentang keganjilan, tentang keanehan itu cepat larisnya. Ya tentang anjing yang setia, tentang Hachiko, tentang anjing yang ikut meninggal ketika tuannya meninggal, ikut menjaga kuburannya, pasti lebih menarik. Hal-hal seperti itu akan jadi sebuah cerita. Lalu human interest, cerita-cerita tentang hal-hal yang manusiawi. Saya menangis membaca, Emi menangis dan marah menonton pertunjukan musikalisasi puisi Bapakku Indonesia. Ketika Emi menuliskan Bapakku Indonesia dalam tulisannya dia, gantian saya yang menangis. Karena Emi memasukkan unsur human interest, kemanusiaan. Bagaimana Emi sambil menonton, sambil melirik anaknya yang di kiri, dan melirik Togu Simorangkir, pegiat literasi yang badannya besar, tapi juga menangis. Itu manusiawi betul, bahwa tubuh besar itu bukan berarti nggak bisa menangis. Laki-laki yang kuat, gagah, Batak, ngebentak kalau ngomong, begitu dengar lagu Bapak nangis. Jangan lupa lagu-lagu Batak itu lagu-lagu yang bikin nangis orang. Dan lagu-lagu yang merintih lebih laku di sana daripada yang lagu-lagu lain misalnya. Itu misalnya. Lalu cerita tentang seks, baik dengan sentuhan yang positif maupun negatif, itu selalu menjadi cerita.
sensasi kawin cerai dan sebagainya. Yang menyebalkannya satu, kadang-kadang cita rasanya buruk. Ada PSK ditangkap yang diributin PSK-nya, padahal PSK-nya nggak bisa dihukum. Pelakunya nggak diributkan, pedagangnya, mucikarinya, germonya nggak diributkan. Padahal yang melanggar hukum itu. Jadi selera buruk tentang seks kadang-kadang dieksplorasi berlebihan, dieksploitasi berlebihan untuk mendapatkan nilai berita. Itu kira-kira poin-poinnya M. Terima kasih M. Oke, Kang Maman, saya ada summary 2 pertanyaan dari Alan Hakim, yaitu Kang Maman lebih produktif dibandingkan dengan penulis lain. Kemudian dari Bu Rosita, Kang Maman sering diminta untuk menulis topik tertentu. Nah, bagaimana membangun mood menulis topik permintaan tersebut, Kang Maman? Menurut siapa saya produktif? Kalau menurut Golagong enggak, karena Golagong sudah menulis lebih dari 150 buku. Saya baru 22 dalam 5 tahun. Jadi tergantung sudut pandang. Jadi kalau orang nanya juga kok bisa produktif, ya saya pekerjaannya cuma menulis kok. Kalau ada orang yang bekerja di kantor juga bisa menulis 5, berarti dia lebih produktif dari saya yang 22, yang murni cuma penulis. Ketika saya 18 tahun jadi wartawan di Kompas Group, nggak satu pun buku lahir. Ada buku lahir, tapi kolaborasi dengan Wimar Witular, kolaborasi dengan Profesor Hembing Wijaya Kusuma, itu pun berkaitan dengan kerjaan. Baru setelah berhenti jadi jurnalis, berhenti jadi orang iklan, 8 tahun di biro iklan, baru jadi buku 23 misalnya. Golagong itu ratusan sejak SMP SMA. Dia menciptakan buku yang terbit berseri di majalah Hai zaman dulu misalnya. Jadi tergantung sudut pandang. Yang kedua tadi M, apa M? Man sering diminta menulis topik tertentu. Nah, bagaimana sih membangun mood untuk bisa nulis sesuai dengan topik yang diminta oleh orang lain? Ya, saya harus akui saya sering dipesan untuk topik tertentu, apalagi kalau di televisi. Ada topik tertentu, saya disuruh bikin epilog dalam bentuk puisi, dan saya cuma dikasih poin gini. Temanya A, tidak boleh lebih dari 500 kata, bisa dibacakan dalam 3 menit. Kalau yang bacanya saya tahu cara mengaturnya untuk 3 menit pas. Sehingga saya kalau dibacakan oleh orang lain, saya akan nanya dulu, siapa yang akan baca? Kalau dia tiba-tiba nyebut seperti pernah kejadian, yang akan baca Reza Rahadian, Christine Hakim, ada beberapa tokoh lagi yang saya kagumi, saya semangat langsung. Jadi saya cari faktor pendorong yang membuat saya semangat. Siapa yang baca nih? Oh, Christine Hakim, wow. Dan saya salut dengan Christine, karena Christine kalau ketemu akan bilang, saya senang loh kalau puisi yang saya bacakan di televisi itu dari kamu. Dia memberikan booster buat saya untuk juga berkarya. Jadi tektokannya dahsyat. Nah, tidak semua saya akan terima. Kalau saya nggak suka, saya akan tolak. Kalau waktunya pendek, saya akan tolak. Apalagi kalau ada pesanan. Misalnya, bikinin dong kalimat tentang ini berkaitan dengan pilkada, tapi dukung dong pakai tagline ini. Ternyata tagline itu tagline-nya satu calon yang ikut dalam pilkada itu. Saya pasti akan nolak pesanan seperti itu. Karena saya udah hilang unsur kebebasan saya. Kalau mau sekalian aja terus terang dari awal. Jadi saya nggak mau ada titipan pesanan, dan satu, saya akan minta perjanjian tertulis, tidak ada pemotongan, tidak ada editing, dan tidak ada kebohongan, tiba-tiba ganti pembaca, tiba-tiba ganti tema. Saya akan minta ditarik kembali, dan saya akan kembalikan honornya misalnya. Jadi saya tahu hal tersebut, dan saya tahu bahwa ini yang saya suka, ini yang saya mengerti. Kalau disuruh tentang ekonomi, teknik, selesai, saya pasti nolak. Karena apa? Saya nggak ngerti ekonomi, saya nggak ngerti teknik. Tapi kalau ilmu sosial, apalagi yang berkaitan dengan kriminologi, yang basis saya, apalagi kemudian cerita tentang human interest, yang saya dalami beberapa tahun belakangan ini, saya mau. Jadi kadang-kadang saya menolak, bahkan kadang-kadang saya nggak jawab. Bayangin nggak keterlaluan nggak media? Ketika ibu saya hari ini meninggal tanggal 12, ada satu artis katanya pesohor ditangkap karena melakukan pelacuran, lalu saya diundang ke stasiun televisi untuk membedah tentang pelacuran. Padahal dia tahu ibu saya meninggal hari itu misalnya. Saya lebih bagus nggak jawab. Dia mau bayar saya berapapun,
Anda bayangkan di suasana seperti itu. Jadi ada pengaruh suasana hati saya untuk mau menerima dan sikon untuk menerima hal tersebut. Jadi saya minta maaf ke stasiun televisi, harusnya sih saya nggak minta maaf. Menjawab pertanyaannya pun, menjawab teleponnya pun tidak saya angkat karena situasi tidak memungkinkan. Jadi saya akan bicara ke hati saya senang atau tidak, baru saya mau menerima tulisan tersebut. Kalau ditanya tulisan yang paling kamu suka dari pesanan itu, waktu Tempo meminta saya menulis obituari tentang Munim Idris, ahli forensik yang meninggal waktu itu. Karena dia guru saya pahami dia, saya tahu idealisme dia, dan saya tahu betul banyak X-Files-nya Indonesia yang dia simpan. Dan dia tidak ungkapkan. Dia baru ungkapkan dalam buku X-Files Indonesia 1 dan 2, yang kemudian 3 bulan setelah bukunya terbit, beliau meninggal. Karena itu saya semangat betul untuk menulisnya. Walaupun tulisan saya dari 4.000 kata, ternyata hanya 500 kata yang dibutuhkan oleh Tempo. Sehingga saya memasukkan 500 kata itu ke Tempo, yang lengkap 4.000 kata ke Kompasiana, yang tidak dibayar di Kompasiana, tapi saya senang karena semua tertuang di situ. 4.000 kata tentang Munim, dan saya puas dengan tulisan itu. Kira-kira itu, M. Baik, terima kasih Kang Maman. 14.32, waktunya sudah usai. Hampir semua yang dijelaskan kita mengerti. Yang tidak saya mengerti, satu, AKBP dan HKBP itu apakah pangkat yang sama levelnya? Nah, itu saya belum mengerti. Saya kembalikan ke Pak Anam, silakan. Terima kasih Mbak Emi selaku ratu kami semuanya. Terima kasih Kang Maman juga. Semoga pemaparan dari Kang Maman tadi beneran bisa membakar semangat kita semua untuk mulai menulis. Karena moto utama di kelas kita, Kang Maman, di kelas ini moto utamanya adalah kita harus menulis agar mantan kita menangis. Jadi ini moto utama. Jahat banget pokoknya, harus kalau mau nulis foto mantan harus ditaruh di tembok dan kamu akan menyesal. Gitu kira-kira. Terima kasih Kang Maman, Mbak Emi, teman-teman sekalian. Mohon maaf jika tadi ada beberapa yang mau nanya tapi belum dapat kesempatan. Saya tadi share link untuk ke grup WhatsApp kita. Jika teman-teman tertarik, silakan bergabung. Di grup WhatsApp itu kita tiap hari ngomongin tata bahasa dan kadang-kadang ngomongin alis, karena Ratu Alisnya ada di situ. Mau ikutan dong? Tinggal diklik aja, sudah ada di chat. Terima kasih sekali lagi, Kang Maman. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya berharap suatu saat bisa ketemu banget, diajak makan sate juga mau, meskipun satenya bayar sendiri saya oke lah. Tapi ya enggak no Kak. Yang bayarin. Kalau mau ketemu yang bayari. Kenapa Kang Maman mau datang ke kelas kita? Coba iya. Kenapa? Karena saya sopirnya Kang Maman. Oke, saya kira begitu dari saya. Barangkali Kang Maman ada closing statement kah? Bacain puisi nih, selalu bilang ke Emi, lupakan atau lupakan mantan. Jadi pastikan untuk menuliskannya atau melupakannya. Cuma 2 pilihan kok dalam dunia penulisan, lanjutkan atau stop. Jangan pernah mau disakiti karena satu hal. Saya selalu mengatakan, atau jangan pernah menghina, karena ada satu pelajaran yang paling bagus. Bahwa mantan itu guru terbaik tentang pahitnya kehidupan. Oh my God. Dia Terus ada lagi, Kang. Ada yang tertulis di hati tapi tidak tertulis di buku nikah, Kang. Itu jadi judul buku saya yang baru. Jadi, semua harus jadi inspirasi dan harus jadi uang kalau kata kami. Karena mantan itu udah nyakitin, ya harus cari sisi positifnya sebagai sumber ide, itu aja sih. Oh, ya. Mantap sekali. Kita ternyata punya semangat yang sama soal mantan ya. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kelas. Oke, makasih. Makasih Kang ya, kelas kita akhiri. Mau foto nggak? Mau foto nggak? Boleh. Foto dong, foto. Oke, Mbak Emi ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar ya. Satu lagi. Ada di slide berikutnya. 1, 2, 3. Dan kita juga nunggu bukunya Mbak Ningrum, pada waktu launching nanti. Mudah-mudahan kita semua diundang ya Mbak Ningrum ya. Pasti diundang. Asik. Matur nuwun.
Terima kasih Kang Maman, teman-teman semua. Dadah. Dadah. Terima kasih. Facebook off.